Tentunya saya serahkan kepada teman-teman di parlemen ya. Pada dasarnya Badan Pemeriksa Keuangan sudah selesai mengaudit. Ini sudah dalam hal kompilasi sejumlah temuan, dan minggu ini atau minggu depan paling lambat kami akan serahkan kepada BRIN dalam hal ini sebagai pemerintah atau presiden, dan kami juga akan serahkan kepada DPR. Kalau teman-teman di Komisi 7 merasa perlu untuk mendapatkan presentasi langsung dari saya terhadap temuan-temuan PDTT yang kami lakukan di tahun 2022 kemarin, dengan senang hati nanti Badan Pemeriksa Keuangan akan membuat rapat konsultasi namanya dengan DPR. Sapi perah baru para penguasa. BRIN jadi badan runyam dan irasional negara. BPK temukan segudang masalah BRIN. Nggak peduli mau diganti nggak diganti, bukan urusan kalian. Itu tangkapan saya gitu. Tapi begitupun ini saya mau menyatakan pendapat. Saya mau bertanya sebagai rakyat, Pak. Sekarang ini wakil rakyat. Kalau di luar saya rakyat. Pertama tentang pagu anggaran. Saya ini baca di halaman 2. Total pagu BRIN ini 6,3 triliun. Ya Pak Andoko ya. Terdiri dari urusan operasional 4 triliun. PNIP 199M. BLU 143M dan loan. Loan artinya pinjaman ya Pak ya. Ada SBSN lagi, surat berharga ini ya Pak ya. 240 miliar dan teknisnya 1,3 triliun. Ini kan jumlah fantastis Pak. Jika dinilai dari anggarannya ini yang kebanyakan untuk riset Pak. Penelitian dalam bentuk paper ya. Kan penelitian Pak. Pak peneliti nggak ada fisiknya. Ini di BUMN aja Pak, sekelas Kementerian BUMN itu cuma 300 miliar Pak. Kementerian yang punya anggaran. Bapak 6 triliun loh Pak. Bukan sedikit Pak. Uangnya kalau dicecer ini lewat Pondok Indah sana Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua begini, saya mau tanyakan tentang program dukungan manajemen yang 4,1 triliun. Ini mohon Bapak jelaskan secara detail Pak. 4,1 triliun untuk kegiatan seperti apa? Kalau untuk penelitian itu banyak Pak. Kalau untuk proyek jalan jembatan mungkin jelas hitungannya berapa kilometer jalannya. Misalnya 100 kilo menghasilkan uang 4 triliun gitu. Jelas Pak fisik jalannya. Kalau riset dalam bentuk paper 4 triliun ini gimana bentuknya? Saya ini lihat ini bukan proyek Pak. Bisa-bisa saya duga ya, ini duga. Tipu-tipuan aja ini Pak. BRIN jadi badan runyam dan irasional nasional. BPK temukan seabrek masalah BRIN. Dilansir dari demokrasi.id, audit BPK menunjukkan BRIN punya seabrek masalah yang mengkhawatirkan. Perlu merombak tata kelola. Apa yang dikhawatirkan banyak orang dengan pendirian Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, yang meleburkan lembaga-lembaga riset kini terbukti. 2 tahun setelah berdiri, BRIN ibarat bocah tambun yang tak kuat menahan beban tubuhnya sendiri. Pelbagai penyakit kini menggerogoti BRIN, yang berpotensi kian kronis karena kerumitan dalam mengobatinya. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada April lalu menemukan banyak proyek strategis nasional yang digarap BRIN berantakan, berpotensi melanggar hukum, bahkan mendorong bencana kemanusiaan. Ambil contoh proyek penguatan sistem peringatan dini bencana tsunami melalui pengadaan buoy. BRIN menghentikan proyek senilai 257,23 miliar rupiah itu. Akibatnya, menurut BPK, BRIN melanggar Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi serta peringatan dini tsunami. Ketiadaan buoy membuat deteksi dini terhadap tsunami menjadi tak ada. Akibatnya, jika terjadi tsunami,
Masyarakat tidak siap sehingga kemungkinan korban jatuh lebih banyak bisa terjadi. Alasan Kepala BRIN Trihandoko menghentikan riset buoy karena alat ini tak efektif mendeteksi tsunami sungguh menggelikan. Penghentian proyek riset tersebut justru membuat Indonesia tak memiliki satupun alat deteksi tsunami. Padahal, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni banyak gunung berapi, tsunami adalah ancaman nyata bagi masyarakat pesisirnya. Penghentian proyek itu jelas merugikan anggaran negara. Sebab, alat-alat yang sudah dibeli itu mubazir. Sementara BRIN belum merancang proyek baru lagi untuk mendeteksi tsunami. Tak hanya buoy, kekacauan administrasi dan anggaran di BRIN juga membuat proyek-proyek penting yang masuk kategori proyek strategis nasional terganggu. Misalnya, pengembangan pesawat udara nirawak tipe medium altitude long endurance PUN AMEL kombatan dan pengembangan garam industri terintegrasi. BPK menemukan, selain menghentikan proyek besar yang berdampak luas dan tak jelas pertanggungjawaban anggarannya, BRIN tak pandai mengelola aset negara dari lembaga-lembaga riset yang dilebur. Salah satunya pengelolaan peralatan dan mesin yang dulu dioperasikan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Tanpa perencanaan yang matang dan pertimbangan akademis yang mumpuni, BRIN memindahkan alat-alat itu seolah-olah awam terhadap dampaknya. Tak hanya berpotensi rusak, alat-alat laboratorium yang membutuhkan kalibrasi untuk menghasilkan data yang presisi itu juga diabaikan begitu saja. BRIN kalah oleh perusahaan logistik yang merancang inovasi agar barang yang dikirim atau dipindahkan tak rusak. Belum lagi urusan administrasi, BPK menemukan gaji, tunjangan, hingga uang makan peneliti senilai sekitar 1,69 miliar rupiah tak jelas pertanggungjawabannya. Membagi anggaran untuk riset dan birokrasi membuat orientasi BRIN bukan melakukan riset, melainkan menjadi lembaga administratif yang tak jelas outputnya. Para peneliti mengeluhkan kekurangan biaya riset, padahal anggaran BRIN setahun 6,4 triliun rupiah. BRIN memang salah sejak gagasan. Penempatan politikus, seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang duduk sebagai Ketua Dewan Pengarah, jelas menunjukkan arah politik lembaga riset ini. Tak mengherankan jika penunjukan itu menimbulkan wasangka bahwa BRIN akan dijadikan sapi perah baru untuk membiayai kegiatan politik penguasa. Anggaran BRIN tentu menjadi jumbo karena menghimpun anggaran riset 6 lembaga yang dilebur ke dalamnya. Audit BPK telah membuktikan bahwa BRIN salah ide, salah kelola, hingga keliru memperlakukan lembaga riset yang seharusnya menjadi tulang punggung program pemerintah dan segala aktivitas pembangunan lainnya. Sebelum BRIN hancur, sebelum riset menjadi tak kredibel, penguasa perlu mengaudit tata kelola BRIN untuk menyelamatkannya. Mengganti kepala BRIN jelas tak cukup. Pemerintah mesti mengambil kebijakan progresif untuk menyelamatkan BRIN dari jurang kehancuran. Menata ulang BRIN dalam hal anggaran dan manajemen oleh lembaga independen mutlak diperlukan sebelum pusat riset ini berubah menjadi rongsokan tak berarti. Sebagai tahap awal pembenahan, pemerintah perlu membentuk sekelompok ahli manajemen organisasi. Mereka harus memastikan dan memahami pentingnya riset sebagai penopang kerja pemerintah. Tanpa ahli manajemen organisasi yang mumpuni, juga masih bercokolnya para politikus di dalamnya, BRIN akan terperosok lebih dalam.